Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fiddin, asanallahu jami'an, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bermajlis kembali. Semoga majlis yang singkat ini senantiasa Allah tambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan amalan kita amal yang saleh. Dan masih juga melanjutkan kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah yang merupakan renungan dari ayat-ayat Al-Quran. Pada kesempatan yang baik ini kita kaji tentang permasalahan al-akhdhu bil azm wal hazm fil umuri kulliha, yaitu memiliki tekad yang kuat dan juga keteguhan hati dalam segala urusan. Ini merupakan renungan dari ayat yang ke-17 dari surat Luqman, atau ayat-ayat yang semisal ini. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal itu termasuk azmul umur. Perkara yang diwajibkan, yang membutuhkan tekad yang kuat. Jadi, ada pepatah Arab mengatakan khairul umuri awazimuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara-perkara yang diwajibkan. Artinya ya, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia itu harus dilaksanakan dan ini adalah sebaik-baik perkara. Intinya di sini ada dua kalimat al-azm dan al-hazm. Al-azm dan al-hazm. Yang ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Kalimat yang pertama yaitu al-azm. Ya, al-azmu. Tadi artinya adalah tekad yang kuat. Makna dari al-azm yaitu al-jiddu wa quwwatul iradah wal azimah. Yaitu kesungguhan dan keinginan yang kuat serta tekad yang bulat. Ini namanya azm. Azm itu bahasa kitanya ya tekad yang kuat gitulah. Keinginan yang kuat gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-21, فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, jika telah tetap atau adanya kesungguhan perintah untuk berperang, falau sadaqullah, seandainya mereka benar-benar dalam keimanan kepada Allah, lakana khairal lahum, niscaya itu lebih baik untuk mereka. Dikatakan fa idza azamal amru ay idza jaddal amru walazima. Artinya ketika ada perintah itu menjadi kesungguhan dan menjadi keharusan. Ini kalimat idza azamal amru. Yang Allah katakan di dalam ayatnya tentang kalimat azm tadi, artinya tekad yang kuat tadi ya. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu punya tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat azam ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu punya kemauan yang kuat,
maka bertakwalah kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Berarti maksudnya jika kamu punya kesungguhan, punya rencana untuk melakukan suatu perkara yang menurutmu itu nyata-nyata benar, itu nyata-nyata manfaat, maka fa'tamid 'ala Allah. Berserah dirilah kepada Allah, sandarkan kepada Allah dan jalankan. Jadi ini yang namanya azm. Azm itu berarti tadi kemauan yang kuat, tekad yang bulat, ditambah keteguhan hati nanti untuk kalimat hazm. Makanya sekarang kita lihat para nabi yang bergelar ulul azmi. Ulul azmi berarti mereka memiliki tekad yang kuat. Kenapa? Ketika mereka menghadapi berbagai macam ujian yang berat, mereka harus sabar. Maka dibutuhkan tekad yang kuat untuk menjalani ujian tersebut. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para rasul yang bergelar ulul azmi. Jadi mereka itu memiliki tekad yang kuat, memiliki keinginan yang sangat kuat. Sebagaimana Allah katakan pula kepada Nabi Yahya bin Zakaria dalam surat Maryam ayat yang ke-12. Allah mengatakan kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab ini. Peganglah kitab ini biquwwah dengan kuat. Maksudnya apa? Dengan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan, ada kemauan yang kuat untuk menjalankannya. Juga Allah telah menulis untuk Nabi Musa kitab Taurat, Allah tuliskan fil alwah, di lauh-lauh ya, atau di papan-papan, atau bahasa kerennya panel-panel yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa dalam surat Al-A'raf ayat 145, "Fakhudha biquwwah." Maka ambillah kitab Taurat ini dengan kuat. Maksudnya dengan sungguh-sungguh. Serta masih banyak kali kata-kata yang semakna dengan ini atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya hambanya itu memiliki tekad yang kuat atau azm namanya. Nah, sekarang kalimat yang kedua atau kata yang kedua. Kalau tadi azm ya, yang artinya tekad yang kuat, kemudian juga kemauan yang kuat pula. Nah, sekarang kalimat yang kedua yaitu hazm, pakai ha. Kalau tadi ain, azm, kalau sekarang hazm. Hazm ini artinya keteguhan, kesabaran. Maknahu dabtul amri, artinya memantapkan urusan. Kalau tadi punya tekad, kemudian tekad itu disalurkan dan dijalankan, lalu butuh apa? Keteguhan. Berarti di sini butuh memantapkan perkara tersebut dan berhati-hati jangan sampai lepas. Itu namanya hazm. Seperti yang Nabi SAW katakan tentang sholat witir. Qila li Abi Bakrin akhadta bil hazm wa qila li Umar akhadta bil quwwah. Dikatakan kepada Abu Bakar tentang masalah sholat witir. Akhadta bil hazm. Engkau telah mengambil dengan hazm, dengan penuh keteguhan, dengan penuh kemantapan. Dan dikatakan kepada Umar, akhadta bil quwwah. Engkau telah mengambilnya dengan tekad yang kuat, dengan kesungguhan. Yang sebenarnya hampir sama antara azm dengan hazm, tapi ada sisi perbedaan di sini. Dikatakan mengapa Nabi katakan akhadta bil hazm kepada Abu Bakar? Engkau mengambil cara melakukan sholat witir itu bil hazm, dengan keteguhan. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu menjalankan sholat witirnya di awal malam. Kapan? Sehabis sholat Isya. Jadi kebiasaan Abu Bakar
itu untuk sholat witir atau qiyamul lail, itu sehabis sholat isya. Ini kebiasaannya Abu Bakar. Kenapa? Karena dia takut nanti tidak bangun di akhir malam. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar, sholat qiyamul lailnya atau sholat witirnya di awal malam. Dan ini tidak masalah. Nabi SAW juga pesan kepada sahabat Abu Hurairah, witirnya juga di awal malam. Ya, sehabis sholat isya. Gantung ada orangnya. Makanya dikatakan engkau telah mengambilnya dengan penuh keteguhan. Sedangkan Umar, kebiasaan Umar bin Khattab itu melakukan witirnya di akhir malam. Kenapa? Karena dia yakin, dia sikoh, ya, percaya kalau dia akan bangun di akhir malam. Makanya kedua-duanya itu dipuji oleh Nabi SAW. Baik yang melakukannya di awal, itu berarti dia lakukan dengan keteguhan hati, karena itu menjadi kebiasaannya. Yang di akhir malam juga berarti dia punya kesungguhan, punya kekuatan. Nah sekarang hubungan dari kedua kata ini, azam dan hazm. Azam itu tadi tekad yang bulat, kemauan yang kuat. Sedangkan hazm yaitu keteguhan dan kesabaran. Kan ada sisi perbedaan. Maka yang namanya tekad yang kuat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan keteguhan. Sekarang orang itu punya semangat yang membara. Pokoknya dia punya kemauan yang kuat. Tapi nggak diimbangi dengan kesabaran, nggak diimbangi dengan keteguhan. Apa yang terjadi? Ya nggak ada manfaatnya. Orang punya semangat-semangat tapi baru sekali loyo kayak kerupuk gitu ya. Kelihatannya keras itu. Begitu kena angin, apalagi kena air, langsung melempem. Itu namanya orang punya tekad. Tetapi nggak punya keteguhan, nggak punya kesabaran, maka jadinya nggak manfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Marwan kepada Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, mal azimah alal rushd. Apa itu tekad yang kuat menghadapi kebenaran? Qala, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, isdaruhu idza warada bil hazm. Ialah memunculkan kebenaran itu jika disertai, atau akan muncul kebenaran itu jika disertai dengan keteguhan. Ini yang namanya orang itu punya tekad kuat menghadapi petunjuk atau kebenaran gitu ya. Dia akan berusaha memunculkannya. Dia akan nampak kalau memang ada keteguhan dalam hatinya. Sebagaimana kata Ibnu Mandur. Di dalam kitab Lisanul Arabnya. Ini penulis kitab Lisanul Arab yaitu Ibnu Mandur. Dia mengatakan wala khaira fi azmin bi khairi hazm. Tidak ada kebaikannya suatu tekad yang bulat, kemauan yang kuat, tanpa disertai hazm. Tanpa disertai ketabahan atau keteguhan. Karena kekuatan, jika tidak disertai dengan sisi kehati-hatian, maka akan bisa membinasakan pemiliknya atau pelakunya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang disifati dengan azam dari para rasul tadi. Allah memuji mereka karena mereka apa? Mereka punya azam yang kuat dan bisa menjaga tetap komitmen dengan kemauan kuatnya mereka. Jadi bisa terus ada gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada nabinya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah, kata Allah kepada nabinya. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Orang-orang yang punya tekad yang kuat dari kalangan rasul. Karena mereka itu banyak kesabarannya. Ini hubungan antara azam dengan hazm. Kemauan kuat itu tidak akan manfaat
kecuali disertai dengan ketabahan atau keteguhan. Dalam menghadapi apa saja. Nah, sekarang kalimat inna dzalika min azmil umur itu kita jumpai di 3 ayat. Kalimat inna dzalika min azmil umur atau inna dzalika la min azmil umur, ya. Ini kita jumpai di 3 ayat. Pertama surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Surat Ali Imran ayat 186, lalu surat Asy-Syura ayat 43 dan surat Luqman ayat 17. Yang kita mencoba untuk merenungi ketiga ayat ini, karena ketiga ayat ini ditutup dengan kalimat inna dzalika la min azmil umur atau inna dzalika min azmil umur. Pertama surat Ali Imran ayat 186. Allah mengatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kalian akan diuji dalam urusan harta kalian dan jiwa kalian. Wala tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum. Sungguh kalian juga akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga orang-orang musyrik. Apa kalian akan mendengar adzan katsira, gangguan yang banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu termasuk azmul umur, yaitu kemauan yang kuat untuk menjalankan kewajiban. Perhatikan di sini. Allah mengatakan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian itu benar-benar akan diuji dalam urusan harta. Pertama di sini ujian dalam urusan harta. Dengan apa? Kefakiran yang dialami oleh kaum muslimin. La tublawunna fi amwalikum. Sungguh kalian itu benar-benar akan diuji karena sebab urusan harta kalian. Dan ini dialami oleh kaum muslimin. Wabil khusus Rasul dan para sahabat. Yaitu kekafiran yang mereka dapatkan. Rata-rata para sahabat itu fakir. Meskipun ada sih 1-2 yang kaya gitu ya. Tapi keadaan kaum muslimin waktu itu sampai sekarang, yang namanya kaum muslimin dari segi harta itu banyak yang fakir. Karena ini ujian. Wa anfusikum, ujian itu pula ada pada jiwa kalian. Yaitu yang menimpa anggota badan kalian berupa sakit atau penyakit atau ada luka atau mungkin terbunuh, kan itu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari selalu ada ujian yang namanya lelah, capek, letih, ya. Ketika orang itu menjalankan ibadah, itu akan didapatkan. Ini Allah katakan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Serta wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Kalian akan menjumpai gangguan yang banyak. Dari siapa? Dari orang-orang kafir. Baik dari kalangan ahli kitab atau orang-orang musyrik, yang kalian jumpai wahai Rasul dan para sahabat adalah celaan, caci makian, cercaan, terutama dalam urusan agama. Dan tidak jarang mereka mendapatkan gangguan fisik. Dari siapa? Dari orang-orang kafir. Ini yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian tetap bersabar dan bertakwa, itu termasuk tekad yang kuat menghadapi perkara-perkara yang wajib. Ya di sini. Ayat yang ke-186 dari surat Ali Imran ini merupakan nas ketetapan dari Allah untuk Rasul dan juga para sahabat.
Ketika orang itu berada di jalan Allah, berusaha untuk mendakwahkan agama Allah, maka keadaannya seperti itu. Yaitu adanya ujian tadi. Di samping menghadapi gangguan yang datang dari musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, maka masing-masing orang juga punya ujian sendiri-sendiri. Adanya urusan harta, urusan jiwa. Ini semuanya. Karena Allah sudah mengatakan di banyak ayat, salah satunya surat Al-Baqarah. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan uji kalian. Tapi ujian itu bisyai'in dengan sedikit. Sebenarnya ujian ini sedikit ya. Ujian yang Allah berikan itu baru sedikit. Minal khaufi wal ju', berupa rasa takut dan kelaparan. Bayangkan, ini ujian yang dialami oleh kita kaum muslimin. Akhirat nanti kalau dia mendapatkan adab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baru ujian yang sedikit nih. Minal khaufi wal ju', rasa takut dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dikurangi harta dan juga jiwa raga. Sudah mereka mendapat gangguan, lalu dari sisi mereka sendiri juga mereka banyak ujiannya. Nah sekarang, kalau keadaan Rasul dan para sahabat yang mereka tadi berada di jalan Allah, mendakwahkan agamanya Allah, seperti itu terjadinya atau seperti itu keadaannya, sekarang itu juga akan dialami oleh orang-orang yang akan menempuh jalannya mereka. Dan ini sudah menjadi sunnatullah nih ya. Allah sudah katakan kepada Rasul dan para sahabat, kalian itu akan begini-begini. Dan Allah berikan solusi. Solusinya apa? Suruh wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan tetap bertakwa, itu adalah azmul umur. Itu adalah keteguhan hati untuk menghadapi berbagai macam perkara yang diwajibkan. Berarti di sini ini yang akan dialami oleh orang-orang yang berusaha menempuh jalannya Rasul dan para sahabat. Seperti itu keadaannya. Ini yang pertama. Orang itu akan menjumpai banyak halangan, banyak rintangan, baik yang menimpa diri, atau juga datang dari orang lain itu. Baik yang orang itu masing-masing mengalaminya, baik muslim atau kafir, semuanya juga mengalami. Jangan dikira yang namanya ujian itu hanya untuk orang muslim saja. Orang kafir juga sama. Mereka juga ada yang terkurangi harta, jiwa, raganya, dan lain sebagainya. Lalu ayat yang kedua, surat Asy-Syura, ayat yang ke-43. Allah mengatakan, "Wala man sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmil umur." Sungguh, barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka itu termasuk azmul umur. Termasuk keteguhan hati. Ini surat Asy-Syura ayat yang ke-43 ini. Ini sifatnya umum ya. Bagi orang-orang yang mendapati kedoliman terutama. Mendapati kedoliman dari orang lain, terutama para penguasa. Coba, ini misal ya. Kalau masyarakat kita, kalau rakyat yang ada di negara kita, itu mereka misalnya mendapatkan kedoliman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi. Apa? Suruh bersabar dan memaafkan. Ini solusinya. Walaman sobaro wa ghafaro. Nih. Sungguh orang yang bersabar dan mau memaafkan. Ini solusinya bagi kita rakyat. Karena Allah sudah memberikan solusi ini. Dan ini solusi terbaik. Bersabar dan memaafkan. Jangan cuma bersabar saja tapi juga memaafkan. Maka kalau orang seperti itu menghadapi kedzaliman orang lain, maka inna dzalika lamin azmil umur, sungguh itu termasuk keteguhan hati. Lalu ayat yang ketiga, surat Luqman ayat yang ke-17. Allah berfirman, ya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang ucapannya Luqman.
Di surat Luqman ayat 17, Luqman mengatakan, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat, perintahkan yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar, serta bersabarlah menghadapi apa saja yang menimpamu, menghadapi ujian-ujian yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu merupakan keteguhan hati. Jadi di sini ya, kita itu disuruh untuk memiliki keteguhan yang hati, bersabar menghadapi hal-hal yang sifatnya itu menjadi tekanan bagi kita. Dalam menjalankan sholat, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan menghadapi berbagai macam yang orang itu tidak disukai, orang itu tidak menyukainya. Tapi kalau dia tetap bersabar, itu adalah azmul umur. Ini wasiat. Wasiat Luqman kepada anak-anaknya atau kepada anaknya setelah adanya wasiat larangan untuk berbuat syirik. Dan juga wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, itu tadi 3 ayat. Nah sekarang menambah permasalahan ini dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, tadi 3 ayat yang menjelaskan tentang kalimat azmul umur. Yaitu keteguhan hati. Menghadapi kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Sekarang hadisnya. Ada 2 hadis yang penting di sini. Hadis yang pertama, doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca oleh beliau ketika sholat, atau ini dibaca dalam sholat, dan beliau ajarkan pula kepada para sahabat, dan ini menjadi simpanan yang paling baik, paling berharga, bahkan lebih baik daripada simpanan emas dan perak. Apa itu doanya Nabi? Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rushdi. Dan seterusnya. Sebenarnya doanya panjang ini. Sebenarnya ini harusnya kita renungi ini doa ini. Tapi mu'alif mengambil 2 perkara ini yang ada dalam doa ini. Ya. 2 hal, 2 kalimat, karena ini yang sedang dibahas. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dalam semua perkara. Wal azimata ala rusydi, serta kemauan kuat untuk melakukan kebenaran. Berarti di sini ada 2 yang diminta oleh Nabi SAW. Sekalipun sebenarnya banyak kelanjutannya masih ada. Tapi ini termasuk tadi. Kata Nabi SAW, ini lebih baik menjadi harta simpanan daripada orang menyimpan emas dan perak. Yaitu doa-doa ini. Ini sangat penting dimiliki oleh manusia. Mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusydi. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu keteguhan di dalam segala urusan. Dan juga kemauan yang kuat untuk menghadapi kebenaran. Berarti yang diminta oleh Nabi di sini 2, meskipun tadi masih ada kelanjutannya. Pertama, teguh dalam semua perkara. Yang berarti kalau orang teguh dalam semua perkaranya, orang itu mendapatkan taufik dalam semua urusan. Kemudian dia mampu menjalankan urusan tersebut dan bisa terus-menerus. Serta ditunjukkan ke jalan yang benar. Dalam setiap urusannya, baik urusan dunia atau akhirat. Ini yang dimaksud sabata fil amri. Sabat berarti kan teguh ya. Teguh berarti orang itu senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi Allah berikan taufik supaya dia senang menjalankan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia punya kemampuan untuk bisa terus-menerus. Lalu setelah itu dia menginginkan atau ditunjukkan untuk benar-benar
Atau dia bisa menjadi orang yang benar dalam segala urusannya, baik urusan dunia atau akhirat. Sedangkan yang kedua, wal azimata ala rusdi, dan tekad yang kuat. Maksudnya tekad yang kuat, tekad untuk mengerjakan sesuatu atau memulai pekerjaan, serta tekad yang kuat untuk melanjutkan suatu pekerjaan tersebut. Dan ini jalan yang lurus. Ya. Jadi tekad yang kuat, ini tekad supaya kita itu bisa menjalankan sesuatu. Karena kalau kita itu punya tekad yang kuat menjalankan sesuatu itu biasanya mudah. Tapi kalau nggak punya tekad susah. Kemudian juga tekad yang kuat untuk bisa melanjutkan sesuatu tersebut. Ini namanya al-azimata ala rusdi yang Nabi SAW meminta kepada Allah. Ya, bayangkan Nabi SAW yang begitu semangatnya dalam ibadah masih mohon kepada Allah supaya diberikan keteguhan dalam segala urusan dan kemauannya kuat untuk menghadapi kebenaran. Apalagi kita, harusnya itu kita lebih menginginkannya. Jangan sampai kalah gitu. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas. Nabi SAW juga mengatakan kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yaitu hadis yang ma'ruf, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jal. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah untuk menghadapi perkara yang bermanfaat bagimu. Berarti di sini ada hirs, ada kemauan yang kuat menghadapi sesuatu yang manfaat. Lalu wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Berarti di sini harus tetap teguh. Ini kalimat wala ta'jiz, dan ini namanya hazm tadi. Kalau azm, ihris ala ma yanfa'uk tadi. Jadi satu hadis berisi tentang azm dan hazm. Tentang kemauan kuat, kemudian agar bisa teguh di atas kemauan kuat tersebut. Maka kalau misalnya orang itu melakukan sesuatu, itu harus dasari dengan tadi azimah atau dengan tekad yang kuat, kemudian berusaha untuk tidak lemah. Sehingga orang ketika menjalankan sesuatu, dia berusaha untuk apa? Jangan orang itu ketika melakukan sesuatu cuma nanggung. Atau bahasa kitanya magel gitulah ya. Orang itu mau melakukan sesuatu tapi setengah-setengah. Ini namanya orang magel. Mateng enggak, mentah juga enggak. Namanya kan magel. Keras enggak, lembek juga enggak. Namanya magel kan gitu. Orang ketika, seorang muslim terutama ketika menjalankan sesuatu harus selesai. Dan itu dibutuhkan adanya tadi tekad yang kuat dan keteguhan. Yang ini perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah itu suka jika salah seorang dari kalian itu melakukan suatu amalan agar dia itqon, mengerjakannya sampai selesai, rampung kayak gitu. Jadi orang itu kalau mengerjakan suatu nanggung-nanggung, bisnis saja magel gitu ya. Atau mungkin dia bekerja jadi apa gitu, magel, baru istilahnya bahasa kasarnya guderok kan gitu. Dia mau membuat sesuatu, ini misalnya Bu, mau buat sesuatu, tekadnya kuat, saya pengen buat empek-empek, misal. Ternyata baru beli ikannya, suruh nyisiki ikannya, suruh menghancurkan ikannya, sudah aduh, ternyata sulit. Biasanya gari mangan kon ngolah kan itu kan. Itulah yang namanya orang itu di situ. Jangan cuma punya tekad tapi nggak ada kesungguhan. Supaya dia bisa itqan, ya dia rampungkan. Dia tadi butuh dua perkara tadi. Butuh kemauan kuat dan diimbangi dengan keteguhan. Coba sekarang. Nabi SAW mengucapkan kalimat ini. Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah itu senang. Allah itu suka jika salah seorang dari kalian itu melakukan suatu amalan, itu agar dia lakukan dengan selesai, sampai rampung. Bahkan kalau bisa dalam bahasa kita, ya,
itu yang rapi, yang tapis gitu. Karena Nabi SAW mengucapkan kalimat ini ketika ada sabab wurudnya ya. Ceritanya Nabi SAW itu bersama sebagian sahabat menyaksikan jenazah sudah dibawa ke kuburan. Ternyata kuburannya itu masih bengkang-bengkong. Kalau jenazahnya diletakkan, masukkan, bisa sih bisa, tapi masih bengkang-bengkong. Akhirnya apa? Nabi SAW suruh apa? Membuat itu lurus. Coba luruskan, kata Nabi. Luruskan ini, kuburannya. Kata Nabi SAW, meskipun yang namanya lurusnya kuburan, itu nggak ada manfaat dan nggak madorot. Coba sekarang, Bu. Kalau sekarang buat kuburan yang agak gede, tapi kuburannya pating plengkang-plengkong. Yang penting kan muat. Mungkin orang asing penting mubu, kan gitu kan. Yang penting masuk. Tapi Nabi SAW tidak suruh apa? Luruskan. Kata Nabi, luruskan. Meskipun itu tidak bermanfaat bagi si mayit tersebut. Ya, meskipun itu tidak manfaat. Tapi karena Allah itu suka. Kalau salah seorang dari kalian itu melakukan suatu pekerjaan yang itkon gitu. Yang apa? Yang sampai sempurna kalau bisa. Itu maksudnya. Jadi, meskipun sekarang misalnya Bu, kalau ibu-ibu kan suka buat apalah makanan. Yang penting makanan itu bagus. Kalau bisa enak sekalian. Gitu. Tapi jangan nanggung-nanggung. Ya. Jangan dibilang ini makanan seperti ini bukan, seperti itu bukan, terus ini apa kan gitu. Lah ya orang bilang ini gedung, apa ini cuma butin dijojoh kan tuh. Yo sebenarnya pada baik kan itu. Ya sama saja. Tapi orang bingung. Ke krawu apa geduk utuh, krawu esi wisman dan alus, geduk es pating graul kan jadi bingung. Itu contoh misalnya kan gitu. Supaya orang itu ketika membuat sesuatu yang jelas. Ini Nabi SAW tadi meluruskan gitu loh. Luruskan ini apa namanya? Liang lahatnya yang lurus. Meskipun lurus itu nggak ada pengaruhnya itu. Tapi kalau dilihat ketika misalnya kuburan itu liang lahatnya rapi, itu disukai oleh Allah gitu. Maka seperti itu pula kalau panjenengan misalnya masak tuh. Dan juga urusan-urusan yang lain. Sampai misalnya menjahit pakaian juga begitu. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu urusan dunia. Tapi karena tadi niatnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kan jadi pahala kan gitu. Ini kata Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah menghadapi perkara yang bermanfaat untukmu, ya, bermanfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Sehingga penyair mengatakan idza kunta dza ra'yin fakun dza azimah fa inna fasada ra'yi anta taraddada. Jika kamu punya ide, ya, dari jika kamu punya ra'yu, punya ide yang bagus, fakun dza azimah, maka hendaknya kamu itu punya kemauan. Fa inna fasada ra'yi anta taraddada, karena rusaknya ide itu jika kamu ragu-ragu. Idenya tak bagus, tapi ragu-ragu. Ya pora ya. Lah ini rusak jadinya ide kan gitu. Gara-gara orang itu nggak punya kemauan kuat. Makanya kita itu harus berusaha untuk merenungi kehidupan dunia ini, bahwasanya kehidupan dunia ini bukan untuk main-main. Ya, kehidupan dunia ini kehidupan yang sungguh-sungguh. Bukan main-main. Makanya ada pepatah orang Indonesia mengatakan, hidup cuma sekali. Hiduplah yang berarti kan gitu. Maksudnya hidup ini yang sungguh-sungguh gitu. Ibarat kehidupan ini sebuah lautan yang penuh dengan ombak. Maka orang ketika masuk ke dalam lautan tersebut, dia nggak bisa berenang, apa yang terjadi? Maka dia akan tenggelam.
Juga diibaratkan sebuah peperangan yang namanya dunia ini atau kehidupan ini seperti tadi, seperti lautan yang luas yang penuh dengan ombak. Butuh apa? Butuh usaha kita untuk bisa berenang. Kalau kita nggak bisa berenang, tenggelam. Dan juga sama diibaratkan seperti peperangan, ya. Seperti peperangan. Orang yang masuk ke dalam peperangan itu dia tidak membawa senjata, tidak ada latihan, pasti dia kalah. Kalau dia nggak bawa senjata, dia juga nggak pernah latihan, nggak pernah mengenal medan, apa yang terjadi? Kekalahan. Makanya kita sebagai seorang muslim itu harus ada kesiapan. Atau dengan bahasa kita itu, kita sing-singkan lengan baju kita. Suruh apa? Suruh siap-siap. Dan orang itu berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang punya nilai yang tinggi. Dan jujur untuk bisa meraihnya. Karena kita itu semua kayaknya menginginkan yang namanya keselamatan dan kesuksesan. Maka orang itu harus jujur, benar-benar dia ingin meraihnya. Jangan cuma sekedar ucapannya saja. Berarti hati-hati jangan sampai kita itu sudah mengucapkan ternyata lemah. Nggak ada tekad yang kuat. Ingat, kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Hitungannya hitungan waktu yang tidak lama. Makanya di sini inilah pentingnya dua perkara ini. Al-azm dan al-hazm. Butuh tekad yang kuat dan butuh kesabaran yang tinggi. Jangan sampai orang itu ketika hidup di dunia ini ternyata dia cuma mendapatkan kerugian. Ya, karena kalau kerugian dalam jual beli misalnya mungkin sedikit. Tapi kerugian dalam kehidupan dunia ini kerugian yang besar. Yang tidak bisa digambarkan yang namanya kerugian. Yang orang nanti itu cuma menyesal saja. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Kenapa? Karena orang itu membuat rugi dirinya sendiri. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang merugi yaitu orang-orang yang membuat rugi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Karena telah membuat rugi dirinya sendiri dan juga keluarganya, itulah kerugian yang nyata. Maka jangan sampai kita menyesal seperti penyesalannya orang-orang yang ketika mereka sudah menghadapi hari kiamat, mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia ini. Yang ternyata Allah mengatakan tidak akan mungkin ada kehidupan di dunia lagi. Ya, Allah sudah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah katakan, ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, maka mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, barangkali aku bisa beramal soleh. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Itu cuma ucapan doang. Itu cuma ucapan orang yang punya keinginan, tapi nggak akan pernah terwujud. Itu namanya kerugian, kan? Nah, sekarang bagi kita, sebelum kita itu mengalami kerugian yang nyata, ya kita berusaha untuk menjadikan diri kita, jiwa yang bersih. Punya tekad yang kuat, semangat, dan bersih dari berbagai kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Karena itulah yang namanya keberuntungan. Allah mengatakan tentang orang yang membersihkan dirinya. Ini dalam surat Asy-Syams. Ayat yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Ini didapatkan dengan cara orang itu punya usaha, yaitu tadi punya tekad yang kuat dan keteguhan. Supaya dia menjadi orang yang jiwanya suci. Ini butuh tekad, butuh usaha, butuh keteguhan. Allah mengatakan dalam surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
Ini kan usaha di sini. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang mau memberi dan bertakwa, ini namanya usaha. Ini namanya butuh tekad dan juga keteguhan. Wa saddaqa bil husna, dia mempercayai pahala terbaik yaitu surga. Kan berarti di sini ada tekad yang kuat. Dia percaya adanya hari kiamat, dia percaya adanya pahala dari Allah berupa surga. Maka apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami telah menyiapkan untuknya jalan menuju kemudahan. Akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia itu berangkat. Ini hadis ini sering kita ulang-ulang. Setiap manusia itu pergi bertransaksi dengan Allah, faba'i'un nafsahu, maka dia jual dirinya, famu'tikuha au mubikuha, mungkin dia akan bebaskan dirinya, dia akan selamatkan dirinya, atau sebaliknya dia akan binasakan dirinya. Berarti di sini ya, kita harus menyadari bahwa ketika kita berinteraksi dengan Allah, ya, ini harus kita sadari. Ketika kita itu di dunia ini berinteraksi dengan Allah, Allah itu maha tahu dengan segala yang kita lakukan. Dan Allah juga maha tahu akan kesudahan kita. Kita itu akan kemana, Allah maha tahu nih. Kita harus menyadari ketika kita itu berinteraksi dengan Allah. Allah itu tidak seperti penguji di dunia. Begini, kita bayangkan dulu ya. Kalau ada seorang penguji, guru yang uji atau tes lah ya. Ada seorang guru yang ngetes muridnya. Atau misalnya seorang penguji dalam sebuah perusahaan, dia ingin menguji orang yang sedang memasukkan lamaran. Kan butuh dites. Maka biasanya ketika orang yang menguji, itu kan nggak tahu keadaan orang yang mau diuji. Mengapa dia menguji? Karena dia nggak tahu. Nih, orang yang menguji itu tidak tahu keadaan orang yang mau diuji. Kalau dia tahu nggak perlu diuji, kan gitu. Mengapa perusahaan itu ketika membutuhkan karyawan ada tes masuk? Karena yang mau masuk itu karena apa namanya? Yang punya perusahaan ini nggak tahu keadaan orang yang mau masuk. Itu kalau penguji di kalangan manusia. Tapi Allah tidak. Allah itu maha tahu. Allah menguji kita. Tapi Allah maha tahu dengan segala yang kita lakukan. Juga dengan setelah ini kita mau kemana. Allah itu maha tahu. Lalu kenapa harus diuji? Kan gitu ya. Kalau Allah maha tahu, mengapa harus diuji? Tujuannya ujian ini untuk memisahkan antara golongan yang baik dengan golongan yang tidak baik. Allah itu ingin memisahkannya gitu. Nih Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 37. Allah mengatakan liyamizallahul khabisa minat tayyib. Adanya ujian itu liyamizallahul khabisa minat tayyib, supaya Allah itu memisahkan antara orang-orang yang khabis, orang-orang yang jelek, minat tayyib, dari orang-orang yang baik. Ini tujuan Allah memberikan ujian kepada kita di sini. Allah menguji kita, ada kebaikan. Ujian itu kan ada ujian berupa kesenangan, kenikmatan, tapi ada ujian berupa musibah. Berarti di sini supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, Allah telah memberikan pengecualian dalam surat Al-Asr nih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali ini berarti semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nih Allah membuat pengecualian ini. Tinggal kita mau masuk nggak kepada yang pengecualian ini. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Ini adalah terangan dari Allah.
Atau ini adalah ajakan dari Allah supaya kita tidak merugi. Jadi Allah itu ketika menguji kita, Allah itu sekarang sudah tahu jelas keadaan kita, tapi Allah masih menerangkan kepada kita, ini loh jalan yang baik. Makanya ini termasuk rasa kasih sayang Allah. Ya, rasa sayang Allah kepada hambanya. Allah masih mau turunkan kitabnya, yang kalau dipelajari kitabnya itu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju jalan yang benar. Ini kitabnya, kenapa? Kasih sayang Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan dalam surat yang pertama ini. Surat pertama kan surat Al-Fatihah. Surat pertama dalam Al-Quran itu mendidik kita, mengajak kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Itu ajakan dari Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini surat yang pertama kali atau surat yang nomor satu, nomor pertama yang awal di dalam Quran. Itu mengajak kita supaya kita itu ke jalan yang lurus. Meskipun bentuknya doa, ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Lalu coba surat yang kedua. Surat yang kedua, awal dari surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Kalimat awal dari surat yang kedua apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat yang kedua ini surat terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah. Awalannya kalimat dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sekarang apa sih kurangnya Allah istilahnya itu bagi kita? Kurangnya Allah apa coba? Kita saja yang terlalu tidak punya kemauan yang kuat, atau punya kemauan kuat tapi tidak teguh pendiriannya. Awalnya kemauannya begitu menggebu-gebu. Tapi begitu belum sampai pertengahan, baru sekali dua kali dicoba, itu sudah lemah. Maka sekarang yang paling penting, ya, bagian terakhir dari permasalahan ini, untuk memiliki kemauan kuat dan kesabaran atau keteguhan, ini memang susah. Karena menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Tapi barangkali perkara yang tidak kita sukai ternyata kesudahannya baik. Karena terkadang kegagalan itu mengantarkan kepada kesuksesan. Maka orang itu jangan putus asa. Dan sekarang tadi pertanyaannya, apa yang mendorong kita supaya kita punya kemauan kuat dan memiliki keteguhan? Kita ambil contoh dulu, ya. Kita ambil contoh. Seorang yang punya kemauan kuat di dalam Al-Quranul Karim. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dia ingin bertemu dengan Khidir. Karena dia ingin mendapatkan ilmu kan dari Nabi Khidir. Maka, apa kata Nabi Musa? Ketika dia berjalan bersama pembantunya atau muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya, wa id qala li Musa li fatahu, kata Nabi Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Kata Nabi Musa kepada pembantunya, la abrah, kata Nabi Musa, aku tidak akan mau berhenti sehingga aku sampai pada pertemuan dua laut. Atau kalau enggak ketemu, aku akan berjalan meskipun bertahun-tahun lamanya. Lihat di sini. Semangat kuatnya Nabi Musa. Meskipun mau berjalan bertahun-tahun akan dia jalani. Kenapa? Ingin dapat ilmu dari Khidir. Kan berarti kemauan yang kuat ini. Nah, kita bisa seperti itu gimana? Kan itu. Karena kita itu ngaji saja. Ngaji nih, Bu.
Ternyata baru hujan, hujannya baru mendung, duduk-duduk, liburlah paling-paling. Kan kemauan kuatnya nggak ada nih. Berjalan juga cuma sebentar, nggak bertahun-tahun seperti Nabi Musa. Ini baru mendung, aduh nggak udan teles meriang. Oh pikirannya meriang. Orang tidak ngaji akhirnya kan gitu. Jadi kemauan kuatnya nggak ada, apalagi suruh ketabahan atau keteguhan. Maka sekarang pertama, yang mendorong kita supaya kita itu memiliki kemauan kuat, yaitu pertama, kita jujur dengan diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Ini pertama ya. Kita harus jujur dengan diri kita. Sebenarnya yang kita inginkan itu apa? Yang kita inginkan itu dunia atau akhirat? Atau dunia akhirat? Karena jika tidak ada dorongan, ya jelas kita nggak punya kemauan. Karena yang paling kuat untuk mendorong supaya kita itu tadi punya tekad yang kuat dan juga keteguhan, itu dari diri kita sendiri. Ini pertama. Kita harus jujur sebenarnya, kita punya kemauan nggak kan itu. Yang kedua, seberapa besar ketakutan kita kepada Allah dan azabnya. Karena itu yang akan membuat kita itu lari dari adabnya tersebut. Kalau kita nggak ada rasa takut, ya nggak punya tadi tekad kuat untuk menjalankan ibadah, untuk sholat, untuk meninggalkan maksiat. Karena rasa takut kita kepada Allah itu ada nggak? Gitu. Kalau ada, pasti orang itu terdorong untuk bisa meninggalkan maksiat, untuk bisa menjalankan ketaatan. Rasa takut itu perlu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang punya kemauan kuat tadi. Contohnya tadi Nabi Musa. Dan masih banyak yang lain. Makanya ada seorang Arab Badui yang ini pernah kita ceritakan. Ketika dia datang kepada Rasul, disuruh minta. Silahkan kamu minta apa? Ternyata yang dia minta apa? Yang dia minta itu cuma budak, kemudian unta, kemudian kambing. Sehingga Rasul sampai mengatakan, kenapa kamu lemah? Kamu nggak seperti orang tua dari Bani Israel yang dia minta kepada Nabi Musa. Mintanya apa? Minta supaya bisa menemani Nabi Musa di surga nanti. Wah, ini kan permintaan yang tinggi. Jadi kita itu nggak membandingkan dengan yang lain. Bandingkan di sini orang-orang yang punya kemauan kuat. Punya cita-cita yang tinggi. Untuk bisa sukses dunia akhirat kan gitu. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dua kelompok manusia ini ketika menghadapi hidup ini. Dua kelompok nih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Itu bandingkan diri kita. Kita masuk yang mana? Surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Ini yang terakhir. Ayat 200, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Apa kata Allah? Famalahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang mengatakan rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami berikan untuk kami di dunia. Sedangkan di akhirat dia tidak punya apa-apa, tidak punya bagian apa-apa. Kenapa? Dia cuma minta untuk dunia. Sedangkan ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kelompok yang kedua di antara mereka ada yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami berikan kami di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Ya, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini orang yang dipuji oleh Allah. Bukan cuma Rabbana atina fid dunya saja. Kalau seperti itu kata Allah, wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Kita punya enggak kemauan kuat untuk bisa meraih surganya Allah, untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi. Juga sekaligus kita bisa sukses di dunia ini. Meskipun sukses di dunia ini tidak bisa hanya diukur dengan materi. Yaitu rasa kaya di dalam hati atau yang disebut dengan qanaah.
Itu adalah kehidupan yang sukses yang sebenarnya. Kalau di dalam hati kita itu sudah ada sifat qanaah, itulah namanya apa? Hayatan thayyibah, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian sahabat atau Ali bin Abi Thalib menafsirkan al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, yaitu al-qanaah. Jadi di dunia bisa qanaah, di akhirat bisa mendapatkan pahala yang besar. Itulah orang yang sukses. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu. Pembahasan berikutnya tentang tanggung jawab dalam urusan-urusan umat. Tanggung jawab dalam urusan-urusan umat yang insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.